Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cahyani Mufarrohah dengan NIM 200321100080 dari kelas Agribisnis A. Di sini, saya akan membahas tentang analisis korespondensi untuk memetakan atribut camilan pedas dan jenis camilan pedas berdasarkan persepsi konsumen. Di pembahasan kali ini, saya akan membahas tentang latar belakang, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Yang pertama adalah latar belakang. Dengan perkembangan zaman dan teknologi, maka orang sekarang mulai berhati-hati dalam memilih dan membeli makanan, karena pada masa ini banyak makanan yang mengandung bahan kimia berbahaya. Mayoritas masyarakat menginginkan makanan yang rasanya enak dan murah, tanpa memperdulikan kandungan yang terdapat dalam makanan tersebut. Oleh karena itu, dalam penelitian ini, saya ingin mengetahui preferensi konsumen dalam melakukan pembelian camilan pedas, sehingga produsen dapat memaksimalkan penjualan. Yang kedua adalah tujuan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan pemetaan atribut camilan pedas dan jenis komoditasnya sehingga diketahui preferensi konsumen dalam melakukan pembelian camilan pedas. Dan yang ketiga adalah manfaat penelitian. Penelitian ini bermanfaat untuk mengetahui lebih dalam tentang preferensi konsumen dalam menentukan keputusan pembelian camilan pedas, yakni bakwan jagung, tahu mercon, seblak, dan cireng nasi untuk menentukan strategi yang dapat dilakukan oleh produsen ataupun perusahaan. Lalu di sini ada bentuk kuesioner, penentuan responden, dan juga analisis data. Untuk metode penelitian ini, saya menggunakan Google Formulir untuk memperoleh data dengan jumlah 20 responden dengan bentuk seperti berikut ini. Para responden boleh memilih lebih dari satu jenis camilan pada setiap atributnya. Penentuan responden dalam penelitian kali ini berjumlah 20 orang dengan 4 orang berjenis kelamin laki-laki dan 16 orang berjenis kelamin perempuan. Rentang usia responden sekitar 19 sampai 21 tahun. Dan responden merupakan konsumen yang suka mengonsumsi camilan pedas. Setelah kita melakukan analisis menggunakan Google Formulir, maka akan didapatkan hasil data seperti ini. Di sini ada keterangan mengenai waktu, lalu ada nama responden, siapa saja yang sudah mengisi kuesioner, lalu juga ada keterangan jenis kelamin, dan juga ada beberapa keterangan mengenai pilihan yang sudah dipilih oleh para responden. Selanjutnya yaitu hasil dan pembahasan. Yang pertama ada data mentah. Di sini data mentah berisi atribut yang digunakan dalam penelitian, jenis camilan pedas yang digunakan, lalu frekuensi. Nah, frekuensi di sini yaitu hasil dari pilihan para responden yang sudah kita tabulasikan sebelumnya. Lalu selanjutnya ada hasil analisis data. Yang pertama correspondence table untuk atribut rasa. Di sini untuk seblak menempati peringkat pertama dengan jumlah responden 14, lalu disusul oleh bakwan jagung, tahu mercon, dan juga cireng nasi. Di sini memiliki responden yang sama, yakni berjumlah 2. Lalu pada atribut harga
yang menempati peringkat pertama yaitu ada bakwan jagung dan juga tahu mercon dengan masing-masing responden berjumlah 7 orang. Lalu peringkat ketiga ada seblak dengan responden 4 dan cireng nasi ada 2 dengan peringkat paling kecil untuk atribut harga. Lalu selanjutnya untuk atribut tampilan, di sini terlihat bahwasannya responden lebih menyukai tampilan dari seblak dengan jumlah responden 10 orang. Lalu di peringkat kedua ada tahu mercon, ketiga ada cireng nasi, dan yang terakhir ada bakwan jagung. Lalu untuk atribut yang terakhir yaitu kemasan, di sini yang menempati peringkat pertama yaitu ada seblak dan juga cireng nasi dengan masing-masing responden berjumlah 8. Lalu di peringkat ketiga ada tahu mercon dengan jumlah responden 3 orang. Lalu di peringkat terakhir ada bakwan jagung dengan responden hanya 1 orang saja. Lalu selanjutnya pada bagian summary menjelaskan bahwa pada dimensi 1 menghasilkan nilai 63,2% dan dimensi 2 menghasilkan nilai 28,6%. Nilai tersebut jika diakumulasikan menjadi tingkat kevalitan sebesar 91,9%. Selanjutnya, nilai chi-square signifikan dengan tingkat alfa sebesar 1%. Lalu selanjutnya ada row and columns point symmetrical normalization. Di sini untuk lingkaran yang berbentuk di sini untuk lingkaran yang berwarna biru itu menandakan atribut yang digunakan. Lalu untuk lingkaran yang berwarna merah yaitu jenis camilan yang digunakan dalam penelitian kali ini. Nah, dalam symmetrical ini kita cukup menggunakan 2 dimensi saja. Dari sini dapat kita lihat bahwa letak dari atribut berjauhan antara keempat jenis camilan pedas menurut preferensi konsumen memiliki karakteristik yang tidak sama. Pada output SPSS dapat dilihat bakwan jagung pedas dan tahu mercon berdekatan dengan atribut harga. Jadi menurut konsumen, kedua jenis camilan tersebut memiliki harga yang cukup terjangkau. Kemudian pada seblak, menurut konsumen atribut yang paling diingat adalah rasa dan juga tampilannya. Selanjutnya, menurut konsumen, cireng nasi pedas sangat cocok pada kemasannya. Dan untuk selanjutnya yakni kesimpulan dari penelitian kali ini. Dalam pemetaan jenis camilan pedas, menurut preferensi konsumen memiliki kedekatan dengan atribut tertentu, seperti bakwan jagung, pedas, dan tahu mercon berdekatan dengan atribut harga, seblak berdekatan dengan atribut rasa dan tampilan, cireng nasi berdekatan dengan atribut kemasan. Dengan mengetahui informasi ini, produsen dapat menetapkan strategi untuk memperbaiki posisi camilan pedas sehingga dapat memaksimalkan penjualannya. Sekian yang dapat saya sampaikan dalam video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.